Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab silatu dzirrahim al-musyrik wal hadiyah. Bab tentang menyambung silaturahim kepada rahim yang musyrik, yaitu kepada kerabat yang musyrik, dan juga memberikan hadiah kepada kerabat musyrik tersebut. Apakah silaturahim hanya terbatas kepada rahim-rahim kita atau kerabat-kerabat kita yang muslim, ataukah kita juga dianjurkan untuk menyambung rahim meskipun musyrik? Jawabannya, kita dianjurkan juga menyambung rahim meskipun musyrik, ya. Hanya saja pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, jika musyrik tersebut adalah al-walidan al-abawan, dua orang tua, ayah dan ibu, maka hukumnya adalah wajib. Jika ternyata rahim tersebut bukan kedua orang tua, maka hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sudah tidak sampai pada derajat wajib. Rasulullah SAW ketika berdakwah, Rasulullah SAW mengatakan, sa'abulluha walakin iya lakum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Sungguhnya aku tetap punya rahim dengan kalian, wahai kaum Quraisy, dan aku akan membasahinya dengan sebasah-basahnya, itu aku akan menyambungnya. Jadi Rasulullah SAW meskipun kaum Quraisy musyrik, Rasulullah SAW tetap berusaha menyambung silaturahmi. Akan tapi jika selain kedua orang tua, maka tidak sampai derajat wajib, hanya sunnah. Tapi Imam Bukhari membawakan hadis. Dia berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar ra'a Umar hullatan sira. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat suatu jubah yang terbuat dari kain sutra, ya, yang ada garis-garisnya, ya, ada garis-garisnya. Itu bercorak garis-garis. Faqala ya Rasulullah, karena baju itu bagus atau kain itu bagus, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wufudi idza atauka. Ya Rasulullah, seandainya kau beli kain ini atau jubah ini yang indah ini, yang terbuat dari sutra, kemudian ada corak garis-garis, lantas kau mengenakannya ketika hari Jumat. Demikian juga ketika kau menjamu tamu-tamu wufud, orang-orang datang menemuimu, maka kau gunakan pakaian ini. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, yang pakai pakaian seperti ini, yang dari sutra, hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Maksudnya orang kafir. Orang kafir yang pakai pakaian seperti ini, yang tidak punya bagian di akhirat. Thumma uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal. Ternyata kemudian setelah beberapa waktu yang lain, Rasulullah SAW ternyata diberi hadiah berupa kain-kain sutra tersebut atau jubah-jubah sutra tersebut. Fa'ahda ila Umar minha hullah. Maka Rasulullah SAW memberikan hadiah sebuah kain dari sutra kepada Umar. Salah satu dari kain tersebut yang terbuat dari sutra, Rasulullah SAW hadiahkan kepada Umar. Faja'a Umar ila Rasulillah SAW. Umar pun datang menemui Rasulullah. Umar berkata, ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadhihi. Ya Rasulullah, engkau menghadiahkan kepadaku kain sutra ini. Wa qad sami'tuka qulta ma qulta. Sementara aku dengar engkau telah mengatakan kain seperti ini tidak ada yang pakai kecuali orang kafir. Qala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lam uhdika laka litalbasaha. Saya kasih kau jubah dari sutra ini atau kain sutra ini bukan untuk kau pakai. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha. Tapi saya ini kasih engkau supaya kau jual. Au litaksuha, atau kau berikan kepada orang lain, berikan kepada istrimu kayak apa kayak. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Maka Umar pun
memberikan hadiah kepada kain sutra tersebut kepada saudara-saudaranya, saudara seibu yang musyrik, saudara seibu yang musyrik. Baik. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya disunahkan seorang ketika hari Jumat atau ketika menyambut tamu menggunakan pakaian yang indah. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu kasih ide kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau beli baju indah ini untuk kau gunakan ketika hari Jumat dan ketika menerima tamu. Maka di antara sunnah, dan Rasulullah tidak mengkritiki hal itu. Yang Rasulullah kritik adalah pakaiannya itu yang sutra. Tapi ide Umar beli pakaian yang bagus untuk digunakan hari Jumat atau digunakan untuk menjamu al-wufud. Al-wufud maksudnya tamu-tamu yang datang. Maka itu tidak dikritiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwasanya dianjurkan bagi seorang ketika hari Jumat memakai pakaian yang terbaik, karena hari Jumat adalah satu Idul Usbu, lebaran hari raya pekanan. Kemudian juga kalau bertemu dengan tamu, ada tamu, kalau tamu kita jamu dengan baik. Di antara bentuk penghormatan kita pada tamu, kita pakai pakaian yang baik ya. Kecuali kalau teman biasa ketemu sehari-hari. Tapi kalau tamu dari jauh, tamu spesial, maka kita pakai pakaian yang baik. Ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW kritiki pakaian tersebut. Kata Rasulullah, ya Umar, pakaian seperti ini yang pakai hanyalah man la khalaqa lahu, yaitu orang tidak punya bagian di akhirat, mestinya orang kafir. Ya sudah, akhirnya Rasulullah tidak jadi beli pakaian tersebut, tidak mengikuti saran Umar. Ternyata setelah berapa lama kemudian Rasulullah bukan cuma diberi hadiah, bukan cuma satu, bahkan berpakaian banyak pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Dan ternyata Rasulullah SAW kemudian mengirim salah satu pakaian sutranya, dihadiahkan kepada Umar. Umar jadi bingung lah, kemarin saya suruh beli, enggak mau beli. Sekarang bukan cuma beli, dia kasih hadiah ke saya. Maka Umar segera bertanya kepada Nabi SAW, dia pun datang kepada Nabi SAW. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, engkau ngirim kepada aku pakaian ini dari sutra, padahal waktu itu kau bilang begini. Engkau bilang demikian. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, inni lam uhdika laka litalbasaha. Saya ini kasih kamu bukan untuk engkau pakai. Innama ahdaituha liilaika litabi'ah. Tapi saya kasih hadiah kau, ya kau boleh jual. Au litaksuha, atau kau berikan kepada yang lain yang bisa pakai. Misalnya kau berikan kepada istrimu, ya. Kau kasih, terserah. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Maka Umar pun menghadiahkan pakaian tersebut kepada saudara laki-laki dari sesama ibu lain bapak. Namanya al-akhli Satu ibu lain apa? Lain bapak. Yang masih musyrik. Maka ini dalil bahwasanya Umar menyambung rahim, menyambung kebaikan dengan kerabat saudara seibunya yang musyrik dengan memberikan hadiah berupa pakaian kepada saudara musyrik tersebut. Di sini ada masalah fikih yang dibahas oleh para ulama. Kesannya sebagian ulama atau sebagian orang memahami hadis ini bahwasanya Umar mendapat pakaian terbuat dari sutra dan dia tidak mau pakai. Kemudian dia kasih saudaranya yang musyrik. Seakan-akan dipahami bahwasanya kalau barang haram bagi kita tapi halal bagi orang musyrik, kita boleh kasih orang musyrik. Contoh, kita punya gitar haram sama kita, tapi orang musyrik boleh main gitar enggak? Dia kasih gitar sama dia. Contoh, kita dikasih hadiah babi sama orang, maksudnya roti babi atau sandwich babi ya. Atau bakso babi ya. Kita enggak boleh makan, kita kasih orang musyrik. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Maka sebagian orang memahami, ini dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah, sebagian orang memahami seakan-akan Umar memberikan karena orang musyrik itu mau pakai. Ya, Umar tahu itu haram, tapi kenapa dikasih kepada orang musyrik? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya tidak ada nas yang tegas bahwasanya Umar memberikan saudaranya untuk dipakai, enggak ada nas tegas Umar memberikan saudaranya untuk dipakai.
dan keumuman. Adapun perkataan litaksua atau litaksuaha atau liyaksuaha yaitu untuk kau berikan. Makna aksaha iyahu maksudnya a'taha iyahu. Aksa maksudnya memberikan, bukan memakaikan, tapi maksudnya adalah memberikan. Dan dalil umum menunjukkan bahwa kita tidak boleh berta'awun alal itsmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan." Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan semua yang diharamkan bagi kita, hukum asalnya haram juga bagi non muslim. Hanya saja mereka pakai atau mereka konsumsi atau mereka gunakan. Oleh karenanya ayat-ayat menunjukkan orang-orang musyrikin di neraka diazab karena mereka meninggalkan syariat Islam. Orang musyrikin diazab karena mereka meninggalkan syariat Islam. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakat." Celaka bagi orang musyrikin yang tidak bayar apa? Zakat. Padahal zakat itu untuk orang apa? Islam. Ternyata mereka diazab oleh Allah gara-gara mereka tidak bayar zakat. Padahal mereka kalau bayar zakat pun tidak sah. Mereka harus masuk Islam dulu baru bayar zakat. Tetapi salah satu yang menyebabkan mereka diazab karena tidak bayar zakat. Contoh lagi seperti dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka saqar wahai kaum musyrikin, orang kafirin? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami termasuk orang-orang yang mencela agama dan kami tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka ini musyrikin. Tapi ternyata mereka diazab dalam neraka karena 4 perkara. 2 masalah akidah, 2 masalah syariat Islam. Yang pertama mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Tidak beriman hari kiamat kafir atau tidak? Kafir. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu bersama orang-orang menjelek-jelekan Islam. Ini juga kekufuran. Tapi di antara sebab mereka diazab di neraka sakar, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak apa? Salat. Kami juga dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Jadi semua yang wajib bagi kita, wajib juga bagi mereka. Semakin mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban, mereka juga akan diazab. Mereka juga akan diazab. Tapi kalau mereka mau melaksanakan, mereka masuk Islam dulu. Kalau enggak, tapi kondisi mereka kafir dan meninggalkan syariat Islam, maka itu semua memperberat azab mereka. Oleh karenanya tidak boleh kita jualan, orang Islam tidak boleh jual babi panggang buat orang kafir, enggak boleh. Orang Islam tidak boleh jual bir untuk orang kafir meskipun halal bagi mereka. Enggak boleh. Orang Islam enggak boleh di siang hari buka kafe di bulan Ramadan, enggak boleh. Nah, ini saya buat orang kafir kok. Ini enggak boleh. Karena orang kafir pun diperintahkan untuk puasa. Semua syariat yang kita diperintahkan buat kita diperintahkan juga bagi mereka. Kalau mereka melakukan, mereka maksiat atau bukan? Mereka maksiat meskipun mereka kafir, mereka maksiat. Orang kafir minum khamr meskipun halal bagi mereka itu maksiat di mata Allah. Orang kafir makan babi meskipun itu halal bagi mereka itu maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita membantu mereka untuk apa? Bermaksiat. Seperti kain sutra. Kain sutra halal bagi mereka tapi di mata Allah itu hukumnya apa? Haram. Maka kalau mereka pakai maksiat bagi mereka akan menambah berat siksaan mereka di hari kiamat kelak. Oleh karena kita enggak boleh menjual barang-barang yang tujuannya untuk maksiat. Enggak boleh kita sudah dulu pemusik dan tobat, saya jual deh gitar saya sama orang kafir. Atau saya jual si organ saya sama gitar orang-orang kafir. Saya jual drum bandnya buat orang kafir. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Meskipun menurut mereka hukumnya halal, kita enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Oleh karena saya di antara ada hal yang kita dapati cerita yang aneh, kita dapati di sebagian negara-negara Muslim minoritas ada sebagian Muslimin yang jual narkoba kepada orang kafir. Dia enggak jual sama orang Islam, dia enggak boleh orang Islam, orang kafir boleh. Dia jual, enggak boleh. Hukumnya haram. Karena Allah berfirman, "La ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita ikut jualan narkoba, kita ikut jualan babi, kita ikut yang lainnya, maka ini adalah bentuk menolong dalam dosa dan permusuhan, maka hukumnya haram. Jadi Umar hanya memberikan pakaian tersebut kepada saudaranya yang masih musyrik, tapi bukan berarti Umar suruh dia pakai.
Ya, sebagaimana Nabi kasih Umar bukan untuk Umar pakai, paham? Untuk kasih orang, kau mau jual silakan, enggak apa-apa. Ya. Mungkin kasih saudaranya musyrik, mungkin saudaranya musyrik kasih istrinya, boleh. Kalau perempuan kan boleh. Perempuan boleh pakai kain sutra, laki-laki tidak boleh ya, karena perempuan memang dituntut untuk tampil indah ya, makanya yang lembut-lembut mereka pakai emas, mereka pakai perhiasan, kemudian mereka pakai kain sutra ya. Adapun laki-laki bukan untuk itu. Laki-laki bukan untuk itu. Tapi ini dalil bahwasanya kalau kita punya rezeki atau kebaikan kita berikan kepada saudara kita musyrik, maka kita juga dapat pahala. Kita kirim makanan buat kakak kita mungkin masih musyrik, adik kita mungkin masih musyrik, tante kita, bibi kita, sepupu kita masih musyrik, kita berikan makanan, kirim makanan. Mungkin kita ada memberi bantuan, maka ini hukumnya semuanya boleh, termasuk pahala menyambung silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan bahwasanya nama saudara Umar ini adalah Utsman bin Hakim. Tapi kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian yang bisa kalian gunakan untuk menyambung rahim kalian. Pelajarilah nasab kalian agar bisa menyambung rahim kalian. Kita punya kaidah dalam Islam, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali dibangun di atas perkara yang lain, maka perkara yang juga itu hukumnya wajib. Suatu kewajiban tidak bisa ditegakkan kecuali di atas kewajiban yang lain, perkara yang lain, maka perkara yang itu hukumnya juga wajib. Contohnya, salat Jumat wajib. Salat Jumat enggak bisa dikerjakan kecuali kita berjalan menuju masjid. Entah naik mobil, entah jalan kaki, maka berjalan menuju masjid, entah naik mobil atau jalan kaki, hukumnya jadi wajib juga, faham? Karena enggak mungkin kita salat Jumat kecuali dengan berjalan menuju apa? Masjid. Maka berjalan menuju masjid hukumnya juga wajib ya. Hukumnya juga wajib. Sampai sebagian ulama mengatakan bagi orang yang ingin bertafaqquh yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi mereka belajar bahasa Arab. Karena enggak mungkin. Dia ingin jadi ahli agama, dia tidak tahu bahasa Arab, mustahil. Ya, mustahil. Karena enggak mungkin seorang menjadi ahli agama kalau tidak tahu bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah nusus dibangun di atas bahasa Arab. Dibangun di atas bahasa Arab. Nah, aneh kalau orang tidak tahu bahasa Arab kemudian sok jadi orang alim, itu aneh. Ya, karena tidak mungkin seorang menjadi alim kecuali dia ngerti bahasa Arab, karena Al-Quran dan Sunnah dibangun di atas bahasa Arab. Ini contoh, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang juga itu hukumnya wajib. Di antaranya ini menyambung silaturahmi. Kita kalau menyambung silaturahmi, kita harus tahu rahim-rahim kita siapa. Nah, untuk mengetahui rahim-rahim kita siapa, ya kita harus tahu nasab. Oh, dia ternyata ketemu dengan kita secara nasab. Dia ternyata satu kabilah dengan kita secara nasab. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk belajar nasab ya. Umar bin Khattab di sini dalam hadis, di sini Umar bin Khattab menyuruh untuk belajar nasab supaya manfaatnya untuk menyambung silaturahmi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Amr bin Khalid, qala haddatsana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri, qala haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Rasulullah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu alal mimbar. Umar di atas mimbar kemudian berkata, di atas mimbar itu mungkin dalam khutbah atau dalam nasihat atau ketika sebagai khalifah. Maka Umar berkata, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Tsumma silu arhamakum, kemudian sambunglah rahim kalian. Wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi syai'. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim la auza'ahu dzalika an intihakihi. Kata Umar, belajarlah nasab kalian, kemudian sambunglah rahim kalian. Demi Allah, sungguh telah terjadi suatu sengketa antara seorang dengan saudaranya. Seandainya dia tahu apa yang ada di antara dia dan saudaranya berupa hubungan kerahiman, maka hal itu akan mencegahnya untuk melanggarnya. Artinya dia ribut sama seorang, dia tahu ternyata itu adalah
saudaranya, mungkin dia tidak jadi ribut. Ya. Namun dia jadi ribut sama dia karena dia tidak tahu itu adalah saudaranya. Rahim ini bisa mencegah seorang untuk ribut dengan yang lain. Oh ternyata dia sepupuku. Oh ternyata dia adalah misalnya anak dia ada hubungan kekerabatan sehingga dia akhirnya tidak jadi ribut. Ketika dia tidak tahu, mungkin dia nekat untuk ribut. Ini maksud Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Belajar nasab ada beberapa faedah ya. Yang pertama adalah untuk menjaga nasab dijaga ya. Nasab dijaga dan itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah untuk nyambung silaturahim. Dengan tahu nasab kita tahu rahim kita. Yang ketiga agar tidak terjadi pernikahan yang haram. Karena kalau nggak tahu nasab terkadang terjadi pernikahan masih mahram terjadi pernikahan. Jadi pernikahan ini diantara faedah belajar nasab. Namun mempelajari nasab ini memang tidak semua orang mempertahankan nasab. Kalau orang Arab iya, mereka mempertahankan nasab. Binnya bin sampai atasnya mereka jaga. Mereka punya syajaratun nasab, pohon nasab. Jadi mereka punya nasab mereka jaga ya. Kalau kita mungkin di bagian seorang Sumatera banyak ya, masih pertahankan apa? Nasab. Ada nama-nama family apa namanya? Fam-famnya ya. Famnya ini. Tapi kalau orang Arab luar biasa. Kamu ini, oh bapakmu ini, kakekmu, oh kita ketemu di sini, masya Allah. Kalau kita sudah enggak ada gitu. Kamu bapakmu siapa? Aduh. Sama-sama misalnya suku ini. Aduh, kamu kampungnya sama tapi enggak tahu hubungannya apa. Kita sama-sama ketemu di mall. Bukan ketemu di nas. Tapi kalau orang Arab mereka tahu ya. Ini oh masih hubungan berarti sama kakek saya yang kesekian yang mereka pakar nasab. Di situ menumbuhkan kasih sayang, perhatian dengan adanya nasab tersebut ya. Ini menunjukkan tercelanya seorang yang bertikai dengan orang yang masih ada hubungan nasab dengan dia. Karena Umar berkata, demi Allah telah terjadi pertikaian antara seorang dengan saudaranya, dengan orang lain. Dia tidak tahu kalau orang tersebut ternyata masih ada hubungan apa? Nasab dengannya. Kalau dia tahu, tentu dia akan berhenti dari pertikaian tersebut. Ini menunjukkan namanya orang satu nasab seharusnya tidak apa bertikai. Orang satu nasab sebenarnya tidak bertikai, masih ada hubungan kekerabatan, harusnya menahan diri. Ini sama-sama satu kerabat, nenek kita sama, kakek kita sama. Maka kalau ada orang yang kemudian ribut dalam satu nasab bertikai, maka dia sangat tercela. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Ya'qub, qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr, annahu sami'a abahu yuhaddithu an Ibni Abbasin annahu qala. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ihfadhu ansabakum, jagalah nasab kalian. Tasilu arhamakum, maka dengan menjaga nasab kalian bisa menyambung rahim kalian. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat. Sungguhnya tidak ada kejauhan bagi rahim kalau ternyata disambung. Qarubat idza usilat, jika disambung. Meskipun jaraknya jauh, satu di Indonesia, satu di luar negeri, di Saudi atau di Amerika atau di Australia, tapi kalau masih nyambung telepon maka terasa dekat meskipun secara fisik jauh. Jadi fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat. Sungguhnya tidak ada jauh terhadap rahim secara fisik idza qarubat, jika masih disambung silaturahminya. Wa in kanat ba'idatan, meskipun jauh jaraknya. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah, dan tidak ada kedekatan dengan rahim ya jika diputus. Idza bu'idat maksudnya idza qutiat, jika diputus silaturahmi. Wa in kanat qaribah, meskipun secara fisik dekat, cuma tetangga sebelah rumah atau satu kampung, tapi kalau diputuskan maka akan terasa sangat jauh. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat kelak, amama sahibiha, di hadapan penyambung silaturahmi tersebut,
tashhadu lahu bisilah, dan dia menjadi saksi bahwasanya dia telah menyambung silaturahmi. In kana wasalaha, jika dia menyambung silaturahmi. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha, dan rahim akan menjadi saksi dia telah memutuskan rahim, memutuskan saya jika dia memutuskan silaturahim. Taib, ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini di antara keistimewaan Al-Adabul Mufrad, kitab Al-Adabul Mufrad, perhatian terhadap perkataan para sahabat ya. Tadi perkataan Umar, sekarang perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Ihfadhu ansabakum." Jagalah nasab kalian. Jadi jaga nasab itu perlu ya. Jaga nasab itu perlu. Kita termasuk ya kalau bukan orang Arab sulit untuk menjaga nasab. Kita lupa ya. Nama kakek kita saja, kakek pertama kadang udah lupa. Kakek kedua apalagi. Kakek ketiga, oh sudah enggak tahu. Kakek keempat entah punya kakek keempat atau tidak. Hilang. Saya paling tahu cuma kakek ketiga yang saya tahu. Bapak saya, kemudian kakek saya pertama saya tahu namanya. Oh, cuma kakek kedua. Kakek kedua sudah. Bapak, kakek pertama, kakek kedua selesai, enggak ada. Kakek ketiga sudah enggak tahu siapa namanya. Dan ada sebagian saudara yang mengumpulkan nasab saya cuma kembali kepada kakek kedua. Ya, kakek kedua punya istri dua. Istri dua tersebut bercabang-cabang. Terus kakek saya lupa kakek saya dari istri pertama, istri kedua saya lupa. Setelah itu lahirlah kakek saya, ya kan? Kakek kedua saya lahir, kakek pertama saya. Kakek pertama saya istrinya dua juga. Istri pertama, istri kedua. Nah, bapak saya dari istri kedua. Jadi saya ini produk poligami. Kalau poligami enggak ada, saya enggak muncul. Jadi enggak ada maksud apa-apa, enggak ada. Ini sekedar cerita. Jangan sampai sentimen sama saya. Saya cuma bilang jadi kakek pertama saya istrinya dua. Bapak saya lahir dari istri kedua ya. Kemudian bapak saya nikah dengan ibu saya, istri pertamanya kemudian lahir. Kami sekeluarga, bapak saya nikah lagi dengan wanita lain, punya anak juga. Jadi saya punya saudari si ibu. Saudari sebapak ada. Saudari sebapak. Nah, itu dibukukan oleh salah seorang kerabat, dibukukan jadi buku cukup tebal, saya pernah lihat silsilahnya. Itu nasab, itu cuma berhenti kepada kakek kedua. Jadi kakek pertama, kakek kedua. Di atas kakek kedua sudah enggak ada. Sudah enggak ada, ya. Saya dulu sering bercanda bahwasanya kakek-kakek kita sering poligami ya. Tapi poligami itu tidak keturunan, yang keturunan itu gula. Sama jantung ya. Kalau poligami enggak. Kakek dulu kakek, kita enggak. Jadi ibu nanti marah, ini pengajian ibu bukan pengajian bapak-bapak. Ini pengajian ibu bapak numpang ya. Baik. Jadi kenalilah nasab, tujuannya apa? Untuk menyambung apa? Rahim. Tentunya penyambungan rahim semakin jauh tentu tuntutannya semakin kurang, semakin dekat semakin kuat. Tapi paling tidak kita tahu, oh masih ada hubungan kerabat. Oh ini sepupu pertama kali saya, ini sepupu kedua kali saya. Ada kesempatan kita sambung, dapat pahala. Dapat pahala. Kita kunjungi, kita telepon, kita ucapkan selamat lebaran, dapat pahala meskipun seperti itu. Ya. Tentunya semampu kita selama tidak kemudian menimbulkan mudarat dan yang lainnya ya. Oleh karenanya kita kenali nasab kita untuk bisa menyambung silaturahmi karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung silaturahmi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, meskipun rahim kita jauh, kerabat kita jauh, mungkin dia di Jepang, mungkin dia di Kanada, mungkin di mana. Tapi kalau kita ada kontak sama dia, sungguhnya itu dekat. Ada yang penting adalah kedekatan batin. Dekat, telepon, kadang-kadang kita sapa seperti itu ya. Kalau dia lagi ke tanah air kita bisa datang. Maka itu meskipun secara fisik jauh sungguhnya dekat. Dan sebaliknya wala qurba biha idza bu'idat ay idza quti'at, dan tidak ada kedekatan dengan rahim kalau diputus meskipun secara fisik jaraknya dekat. Meskipun secara fisik jaraknya apa? Jaraknya dekat ya. Meskipun dia tetangga kita satu kampung, tapi kalau putus silaturahmi sungguhnya dia jauh. Nah, kenapa kita harus perhatikan rahim?
Ibnu Abbas nyebutin tentang sebabnya karena ini terkait dengan masalah akhirat. Terkait dengan masalah akhirat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tasyhadu lahu bisilah." Maka rahim itu akan datang pada hari kiamat kelak kepada orang yang menyambung atau memutuskannya. Kalau ada yang nyambung, maka dia saksikan, sungguhnya saya bersaksi dia menyambung silaturahim. Jadi dia seakan-akan beri syafaat kepada orang yang menyambung silaturahim pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya di antara syafaat yang akan mengenai seseorang adalah syafaat dengan amal solehnya sendiri. Amal solehnya sendiri. Seperti apa? Baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan beri syafaat bagi apa? Pembacanya. Rasulullah juga sebutkan bahwasanya Al-Quran beri syafaat, kata Al-Quran pada hari kiamat kelak, Allahumma inni mana'tuhu minan naum. Ya. Fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur. Dia bangun malam dia baca Quran, dia salat malam dia baca Quran, atau dia sebelum tidur dia baca Quran. Harusnya waktunya tidur dia bangun untuk baca aku. Maka izinkanlah aku beri syafaat untuk dia. Fasyafi'ni fih. Itu izinkanlah aku untuk beri syafaat untuk dia. Jadi Al-Quran beri apa? Syafaat. Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu jika kau tidak mengamalkannya. Puasa juga begitu. Puasa berkata, Ya Rabbi mana'tuhu minal akal wa syurb. Ya Allah, aku mencegah dia dari makan dan minum. Fasyafi'ni fih. Izinkanlah aku beri syafaat kepadanya. Di antaranya di sini rahim. Rahim datang, kemudian rahim jadi saksi. Jadi saksi itu akan memberi syafaat. Ini menyambung saya, ini nyambung saya. Ya. Oleh karenanya kita menyambung silaturahmi ini terkait dengan hari kiamat kelak. Ya. Terkait dengan hari kiamat kelak ya. Kalau seorang menyambung silaturahmi akan dibela oleh rahim pada hari kiamat kelak, dan jika seorang memutuskan silaturahmi maka akan diserang oleh rahim pada hari kiamat kelak. Dia menjadi ini memutuskan saya dulu, memutuskan saya. Oleh karenanya seorang berusaha tidak memutuskan silaturahmi dan berusaha menyambung silaturahmi karena terkait dengan hari akhiratnya, Dan telah lalu bahwasanya pada hari kiamat kelak rahim akan datang dan dia punya lisan. Dia bisa berbicara dengan lugas dan lancar untuk membela atau untuk menyerang. Membela orang yang menyambung silaturahmi dan menyerang orang yang memutuskan silaturahmi. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun hal yaqulul maula inni min fulan. Ini terkait dengan hubungan kekerabatan tapi bukan nasab. Imam Bukhari lanjut pada pembahasan yang lain. Masalah hubungan rahim sudah selesai. Nasab. Rahim itu maksudnya apa? Nasab. Hubungan darah. Hubungan darah ya sudah selesai. Sekarang ada orang punya kerabat yang lain tapi bukan dengan nasab. Tapi dengan wala. Wala itu bagaimana gampangnya gini, ada seorang ya, dia memerdekakan seorang budak. Budak ini menjadi maulahu. Misalnya bisa disebutkan bahwasanya saya adalah pengikut si fulan tapi saya maula. Jadi saya pernah dimerdekakan oleh dia. Ya, itu ada hubungan disebut dengan wala. Yang dimerdekakan punya hubungan wala dengan yang memerdekakan. Kemudian di antaranya kalau masuk Islam bisa juga seorang masuk Islam gara-gara orang lain, maka dia nisbahkan kepada orang tersebut dengan mengatakan maulahu. Seperti Imam Bukhari disebut namanya Al-Ju'fi maulahu. Imam Bukhari itu kakeknya kembali kepada seorang namanya Al-Ju'fi yang kakeknya Imam Bukhari dulu Majusi kalau tidak salah. Majusi kemudian masuk Islam gara-gara Ibn Bardisbah Al-Ju'fi maulahu. Jadi dia masuk Islam gara-gara seorang namanya Al-Ju'fi, maka dinisbahkan kepada orang tersebut dengan wala. Ya. Atau hubungan ketiga ketika ada koalisi antara satu kabilah dan kabilah yang lain, di situ saling menolong, saling berkuat sehingga seakan-akan satu kabilah. Maka orang yang berkoalisi ini bisa dinisbahkan kepada kabilah yang dia koalisi, tapi dengan tambahan maulahum. Jadi bukan hubungan apa? Nasab. Paham ya? Jadi ada hubungan kerabat, bukan kerabat tapi hubungan kedekatan dengan wala. Jadi hubungan kedekatan yang kita tahu pertama dengan nasab,
yang kedua dengan susuan, yang ketiga dengan musaharah, pernikahan. Ini hubungan kerabatan. Ada hubungan kekerabatan yang keempat. Kita kerabat dia dari pertama kerabat dia karena satu nasab. Ini oke. Yang kedua karena saudara sepersusuan juga, susuan juga menimbulkan apa? Persaudaraan. Di antara yang menimbulkan persaudaraan adalah karena pernikahan, namanya bil musaharah. Ya. Faja'alna lahum nasaban wa sihra. Faja'ala lahum nasaban wa sihra. Maka Allah jadikan hubungan dengan nasab maupun dengan pernikahan. Ini yang ketiga. Ada yang keempat, hubungan persaudaraan dengan wala. Nah, hubungan persaudaraan karena wala ini ada 3 sebab. Sebab pertama karena dia dimerdekakan sehingga dia punya hubungan saudara yang memerdekakan, paham? Bukan hubungan darah tapi kedekatan. Yang kedua, dia masuk Islam gara-gara orang tersebut. Yang ketiga, karena dulu kabilahnya saling berkoalisi, saling tolong-menolong, maka kabilah yang berkoalisi berwala kepada kabilah satunya. Baik. Pembahasan di sini, apakah al-maula yang tadi yang kekerabatannya bukan karena nasab, boleh berkata saya dari fulan, dari bani fulan tanpa mengatakan maulahum? Harusnya dia jelaskan saya dari misalnya saya dari kabilah ini tapi bukan asli, tapi apa maulahum secara wala. Nah, saya dari kabilah ini secara wala. Adapun kalau dia bilang saya dari kabilah ini tanpa menyebutkan karena wala, maka nanti orang menyangka hubungan nasab darah. Faham? Mungkin zaman kita enggak ada seperti ini. Tapi ini zaman dahulu para ulama dulu membahas tentang biografi para perawi, biografi orang-orang itu dijelaskan kalau misalnya dia nisbahkan kepada kabilah tertentu asli min anfusihim atau maulahum beda. Misalnya dikatakan fulan misalnya Al-Juhani. Al-Juhani ini apa ini? Maulahum atau min anfusihim. Kalau bilang min anfusihim berarti asli. Kalau maulahum berarti ada sebab lain. Faham ya? Baik, kita bacakan. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail. Qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Wa'il bin Dawud Al-Laitsi qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Habib qala li Abdullah bin Umar. Berkata kepadaku Abdullah bin Umar, "Mimman anta? Kamu dari mana?" Qultu, kata Abdurrahman bin Abi Habib, "Qultu min Bani Tamim." Saya dari Bani Tamim. Dari kabilah Bani apa? Tamim, itu At-Tamimi. Maka Ibnu Abbas bertanya lagi, min anfusihim atau min mawalihim? Engkau min anfusihim, maksudnya benar-benar dari Bani Tamim atau dari karena wala? Qultu min mawalihim, karena wala. Bukan asli mereka tapi karena wala. Ibnu Abbas menegur, fa halla qulta min mawalihim idzan? Kenapa kau tidak bilang dari awal saya dari Bani Tamim maulahum? Harusnya dari awal perkenalkan diri seperti itu. Saya dari Bani Tamim maulahum. Mungkin Ibnu Abbas melihat ciri, dia tahu ciri-ciri Bani Tamim. Orang ini kok beda? Bisa jadi dia sehingga dia timbul pertanyaan. Ya. Ya. Misalnya saya dari Bani Tamim misalnya. Kamu siapa? Saya misalnya Joni. Joni dari mana? Dari Bani Tamim. Loh. Kok namanya Joni terus? Kok hidungnya beda? Timbul pertanyaan, kamu ini asli apa maulahum? Saya maulahum. Dulu kakek saya pernah misalnya dimerdekakan oleh mereka misalnya. Jadi apa namanya? Jadi seorang kalau memperkenalkan dirinya dari kabilah tertentu, kalau dia asli dia tidak perlu bilang apa-apa. Tapi kalau dia bukan asli, maksudnya bukan dari hubungan darah, maka dia harus jelaskan supaya tidak menimbulkan keraguan. Ini maksudnya. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menyampaikan jika seorang bukan berasal dari kabilah tertentu secara asli, maka hendaknya dia jelaskan bahwasanya dari maula ya. Oleh karena Imam Bukhari namanya di biografinya Muhammad bin Ismail bin Al-Bukhari bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum. Ya. Saya pastikan dulu ya. Coba lihat nama Imam Al-Bukhari ya. Kakeknya kalau tidak salah yang Majusi ya, Imam Bukhari.
Ya, namanya benar. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, bin Bardizbah. Ya. Bardizbah adalah bahasa Persia. Maknanya secara bahasa Arab Az-Zari' awil Fallah. Bardizbah itu maksudnya bahasa Persia yang secara bahasa Arab maknanya adalah petani atau tukang penanam. Ya. Jadi kalau tidak salah kakek Imam Bukhari ini dia bukan orang Islam, maksudnya dia Majusi, Bardizbah ini. Kemudian dia masuk Islam atau kakeknya Al-Mughirah, ya. Saya lupa salah satu kakeknya atau Al-Mughirah bin Bardizbah. Mughirah bin Bardizbah atau Bardizbah itu sendiri yang kemudian masuk Islam melewati karena jasa Al-Yaman Al-Ju'fi, salah seorang penguasa Bukhara ketika itu. Iya. Oh, kakeknya Al-Mughirah. Jadi Al-Mughirah bin Bardizbah. Jadi kakeknya Bardizbah ada dari Persia secara asalnya dan dia meninggal Majusi. Jadi kakeknya meninggal Majusi. Bardizbah meninggal dalam kondisi beragama apa? Majusi. Bardizbah punya anak namanya Mughirah. Jadi kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Nah, Bardizbah kakek Bukhari ini meninggal dalam kondisi Majusi. Anaknya Mughirah bin Bardizbah masuk Islam lewat seorang wali Bukhari namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Sehingga Imam Bukhari dinisbahkan kepada Al-Ju'fi. Sebut Imam Al-Bukhari bin Fulan Al-Ju'fi maulahum. Tapi di akhirnya ada nama apa? Maulahum. Karena secara darah Imam Bukhari bukan keturunan Al-Yaman Al-Ju'fi, bukan. Tapi dia keturunan Al-Bardizbah. Hanya saja kakeknya Mughirah bin Bardizbah masuk Islam gara-gara siapa? Al-Ju'fi. Maka dinisbahkan kepada Al-Ju'fi karena masuk Islam di tangannya. Sehingga ketika dinisbahkan kepada Al-Ju'fi karena bukan dari darah, maka perlu ditambah apa? Maulahum. Faham ya? Baik, kita lanjutkan. Namun hadis tadi yang kita bahas disebutkan hadisnya lemah karena perawi Abdurrahman bin Habib di situ perawi yang majhul, maksudnya majhul tidak diketahui tentang kredibilitasnya, biografinya tidak diketahui bagaimana status orang ini. Ya, status orang ini tidak diketahui. Baik. Bab berikutnya, bab maulal qaum min anfusihim. Bahwasanya seorang yang berhubungan dengan kabilah lain secara wala, maka dia pada hakikatnya dari mereka sendiri. Meskipun secara darah bukan bersambung dengan kabilah tersebut, namun ketika dia sudah berwala kepada kabilah tersebut, maka dianggap satu. Ya. Meskipun ketika menjelaskan harus sebut maulahum, tapi secara status dianggap satu. Adapun dalil akan hal ini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Amr bin Khalid, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Abdullah bin Uthman, qala akhbarani Ismail bin Ubaid, an abihi Ubaid, an Rifa'ah bin Rafi', an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ijma' li qaumak, wahai Umar kumpulkan kaummu, itu orang Quraisy, kumpulkan kepadaku. Fajama'ahum, maka Umar pun mengumpulkan orang Quraisy. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar. Ketika orang Quraisy sudah dikumpulkan di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kumpul di depan pintu rumah. Faqala qad jama'tu laka qaumi. Ya Rasulullah, aku sudah kumpulkan kaumku semuanya di depanmu, di rumahmu. Fasami'a dzalikal ansar, maka kaum Ansar mendengar, ada orang Muhajirin, orang Quraisy pada ngumpul di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu qad nazala fi Quraisynil wahyu. Mereka berkata, wahyu telah turun kepada orang Quraisy. Jangan-jangan ada wahyu tentang orang Quraisy. Maksudnya orang-orang Ansar heran, kenapa yang dipanggil cuma orang apa? Quraisy. Mungkin ada wahyu turun tentang apa? Mereka. Faja'al mustami' wan nadhir ma yuqalu. Maka mereka pun datang pengin tahu. Orang Ansar pada datang pengin tahu Nabi mau ngomong apa tentang mereka karena dikumpulin semua orang Quraisy. Seakan-akan ada ayat turun tentang mereka. Karena orang Ansar enggak dipanggil, ada apa gerangan. Maka kaum Ansar pun berkumpul di sekitar orang Quraisy pengin mendengar
dan ingin melihat ma yuqalu lahum, apa sih yang turun tentang mereka atau apa yang akan dikatakan Nabi tentang mereka. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah dikumpulkan Umar setelah mengumpul orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Fa qama baina adhurihim, kemudian Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Quraisy. Rasulullah bertanya, "Fa hal fikum min ghairikum?" Masih adakah selain kalian, selain orang Quraisy yang di sini, yang ikut kumpul ini, apakah ada selain orang Quraisy? Karena Rasulullah mintanya cuma orang apa? Quraisy. Ada selain orang Quraisy enggak di sini? Qalu na'am. Mereka mengatakan ada ya Rasulullah, selain kami orang Quraisy. Siapa? Yaitu fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Ada halifuna itu tadi yang berkoalisi, paham? Yang dulu kabilah ketika nenek moyang berkoalisi. Ikut gabung juga bersama kami ya Rasulullah. Wa ibnu ukhtina, demikian juga anak dari saudari kami. Secara nasab putus karena nasab ikut laki-laki, paham? Kita punya adik perempuan, punya anak, ponakan kita. Dia nasab tidak dinisbahkan lagi kepada bapak kita, paham? Tapi dinisbahkan kepada bapaknya. Paham ya? Misalnya saya saya nisbahnya siapa? Misalnya Bawazir misalnya. Misalnya Bawazir. Arab nih misalnya. Terus adik saya masih nisbah kepada Wazir, perempuan. Kemudian dinikah sama Basalamah misalnya. Maka ponakan saya nisbahnya kepada Bawazir atau Basalamah? Basalamah, ya. Maka bukan lagi. Jadi ada orang Quraisy punya adik perempuan masih Quraisyah atau Quraisyah. Dia sang laki-laki Quraisy, kemudian adik perempuannya masih Quraisyah. Ketika dinikah sama lelaki selain Quraisy, maka anaknya dinisbahkan bukan lagi kepada Quraisy. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, ada orang lain di antara kami tapi dia adalah ponakan kami. Itu anak dari saudari-saudari kami." Sehingga nisbahnya bukan lagi kepada Quraisy. Yang ketiga, wa mawalina, dan ada maula-maula kami. Maula-maula kami tadi di antaranya mungkin yang masuk Islam lewat mereka atau yang dimerdekakan oleh apa? Kami. Dulu nenek moyang mereka atau kakek mereka ada yang dimerdekakan oleh kakek kami sehingga anak-anak keturunannya dinisbahkan kepada kami. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi bertanya, "Ada enggak selain Quraisy di antara kalian?" Kata mereka, "Ada." Pertama, halifuna yang berkoalisi dengan kami. Yang kedua adalah ibnu ukhtina, yaitu ponakan-ponakan kami yang bapaknya bukan dari Quraisy. Yang ketiga adalah maula-maula kami. Maula-maula kami. Taib, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halifuna minna. Yang pernah berkoalisi dengan kita adalah bagian dari kita. Wa ibnu ukhtina minna, demikian juga ponakan kita juga dari kita. Anggap aja dari apa? Quraisy. Wa mawalina minna, dan yang maula-maula kami juga dari kita. Wa antum tasma'un, dan kalian hendaknya dengarkan. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasanya mawali atau maula meskipun secara darah bukan dari satu suku tertentu, dari suku yang dia nisbahkan kepadanya, tapi dianggap sama. Seperti Ibnul Ukht ponakan, secara nasab dia tidak lari kepada kita, lari kepada nasab bapaknya, tapi dianggap sama dengan apa? Kita. Ini maksudnya. Maksud dari pembahasan hadis ini. Tapi setelah itu Rasulullah SAW ingatkan, wa antum tasma'un, dan kalian dengarkan. Inna awliyai, sungguhnya wali-waliku minkum al-muttaqun, sungguhnya wali-waliku atau orang-orang yang menjadi perhatianku, orang-orang yang menolongku adalah al-muttaqun, yang bertakwa saja. Yang bertakwa saja. Fa in kuntum ulaika fadzaka, kalau kalian wahai orang-orang Quraisy termasuk orang yang bertakwa, maka kalian wali-waliku, para penolongku yang dekat denganku. Wa illa fanzuru, kalau ternyata kalian tidak bertakwa maka lihatlah, hati-hatilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti an-nasu bil a'mali yaumal qiyamah. Jangan sampai orang-orang datang pada hari kiamat membawa amal saleh yang bukan Quraisy. Orang-orang yang bukan Quraisy datang pada hari kiamat dengan bawa amal saleh. Wa ta'tuna bil athqal, sementara kalian orang Quraisy yang satu suku dengan saya, satu nasab dengan saya, ternyata bawa dosa. Fayu'radu ankum, maka dipalinglah dari kalian. Tsumma nada faqala, kemudian Rasulullah SAW bersuara tinggi dan berkata, ya ayuhan nas, Rasulullah menyeru, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, wa rafa'a yadayhi yadha'aha ala ru'usi Quraisy. Rasulullah begini, wahai manusia sekalian, ayuhan nas, inna Quraisyan ahla amanah. Ya.
Kemudian Rasulullah berkata kepada orang secara umum, wahai manusia sekalian, mungkin orang Ansar situ hadir yang ingin tahu ada apa. Sungguhnya Quraisy adalah suku yang memegang amanah. Man bagha bihim kabbahullahu limin kharaihi. Siapa yang berbuat zalim kepada orang Quraisy, Allah akan membuat dia tersungkur di atas wajahnya, di atas dua hidungnya. Dalam kata yang lain, al-awathiru, ya. Yaitu yang menjatuhkan mereka. Siapa yang menjatuhkan orang Quraisy, yaitu mencelakakan orang Quraisy atau mendolimi orang Quraisy, maka Allah akan buat dia tersungkur di atas hidung-hidung mereka, wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW ucapkan sampai yaqulu dzalika thalatha marrat. Rasulullah SAW sebutkan sampai 3 kali memperingatkan tentang keutamaan orang Quraisy. Intinya ada beberapa faedah yang bisa kita sampaikan di sini. Pertama, bahwasanya ternyata yang menjadi perhatian kita namanya Quraisy, yang dianggap sebagai Quraisy bukan Quraisy saja asli secara darah, tapi termasuk halif, hulafa yang pernah berkoalisi juga dianggap apa? Quraisy. Ponakan-ponakan dari adik-adik perempuan Quraisy juga dianggap sebagai apa? Quraisy. Yang pernah dimerdekakan oleh orang Quraisy juga dianggap sebagai apa? Quraisy. Rasulullah mengatakan halifuna minna, ibnu ukhtina minna, wa mawalina minna. Kata Rasulullah SAW, semuanya dianggap apa? Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hati. Ya. Wahai orang Quraisy sekalian, mereka secara nasab kita bersama. Tapi yang menjadi wali-waliku sungguhnya al-muttaqun, yang bertakwa saja di antara kalian. Tidak bertakwa enggak. Maka lihatlah kalian, kalau kalian bertakwa, maka itulah wali-waliku. Jika tidak, maka lihatlah. Ya. Maka jika tidak, maka lihatlah bagaimana nanti nasib kalian. Ya. Lihatlah bagaimana kesudahan kalian nanti di akhirat. Kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Artinya Rasulullah SAW sudah bilang, kalian sudah satu nasab dengan saya, sama-sama Quraisy. Kalian harus bertakwa untuk menjadi wali. Kalau tidak bertakwa percuma. Meskipun sama Quraisy, meskipun Ahlul Bait, percuma kalau tidak bertakwa. Meskipun begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Tidak bisa. Percuma meskipun dekat. Rasulullah SAW mengatakan, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ya. Ya. Makanya kedekatan Quraisy, Ahlul Bait, kalau ternyata tidak dibangun di atas ketakwaan, maka percuma. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai kalian orang Quraisy, orang-orang lain selain Quraisy datang pada hari kiamat bawa pahala, kalian bawa dosa. Fayu'radu ankum, maka terpalingkan dari kalian. Maksudnya Rasulullah tidak akan kasih syafaat, percuma. Rasulullah berpaling darinya, percuma. Maka yang penting adalah amal saleh. Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia si Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Setelah itu beliau mengingatkan tentang keutamaan Quraisy, bahwasanya jangan sampai seorang menzalimi Quraisy, karena Quraisy adalah ahlu amanah, orang yang beri amanah. Kalau mereka amanah, kemudian ada yang menzalimi, maka Allah akan sungkurkan mereka di di neraka, disungkurkan di atas hidung mereka. Dengan syarat mereka adalah ahlu amanah. Ya, ahlu amanah, orang yang suka amanah. Taib, masih ada waktu, kita lanjutkan. Bab man ala jariyataini aw wahidah. Tentang keutamaan orang yang mengayomi 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Apa keutamaan orang yang mengayomi 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan? Itu pahalanya besar. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yazid, qala hadatsana Harmalah bin Imran, Abu Hafs At-Tujaibi an Abi Usyanah Al-Mu'afiri an Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin, siapa yang punya 3 putri, wa sabara alaihinna, dan bersabar dalam mengurusi mereka, wa kasahunna min jidatihi, memberikan mereka pakaian sesuai dengan kemampuannya, kunna lahu hijaban minan nar, maka 3 anak perempuan tersebut akan menjadi penghalangnya dari neraka jahanam. Ini hadis tentang keutamaan orang yang mengayomi
anak-anak perempuannya. Dalam hadis disebutkan 3. Siapa yang punya 3 anak, wasabaru alaihinna, kemudian bersabar. Ini dalil bahwasanya mengurusi anak butuh kesabaran. Ibu-ibu kalau ngurus anak-anak harus sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa jadi ibu. Ya, harus sabar. Kalau mau dapat pahala harus sabar dalam mengurusi mereka. Kalau tidak bersabar tidak dapat pahala karena hadis ini ada syaratnya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, wasabaru alaihinna, dan bersabar mengurusi mereka. Kalau enggak sabar tidak dapat pahala. Ya. Sabar ya dengan sabar yang berkesinambungan terus-menerus ngurusi mereka, nasihati mereka. Jangan kemudian royal dengan mereka, berlebih-lebihan sehingga mereka tenggelam dengan dunia, orientasinya dari akhirat menjadi apa? Dunia. Kita arahkan cara berpikir mereka, pergaulannya kita perhatikan sampai kita nikahkan, maka subhanallah pahalanya luar biasa. Dan itu makanya Rasulullah mengatakan wakasahunna min jidatihin, dan memberi pakaian kepada mereka kemampuannya, tidak usah berlebih-lebihan. Tidak usah maksa-maksakan diri kalau tidak mampu. Ya kemampuan kasih segitu. Yang penting kita sabar mengurusi mereka. Membentuk mereka wanita-wanita yang mandiri. Nanti kalau jadi istri menjadi istri-istri yang solehah. Bukan kita manjakan putri-putri kita sehingga nanti enggak bisa jadi istri yang solehah. Yang solehah pembantunya bukan istrinya. Repot. Istrinya pembantunya solehah, rajin sholat, ngurus suami. Yang solehah apa? Pembantunya. Istrinya tidur-tiduran, main game, main HP, kemudian lihat Shopee enggak berhenti. Jadi yang soleha adalah pembantunya, bukan apa? Bukan istrinya. Jadi kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang apa? Yang mandiri, bisa ngurus suami. Gimana caranya? Itu dapat pahala luar biasa. Kunna lahu hijaban minan nar, maka ini putri-putri kita akan menjadi penghalang dari neraka jahanam, luar biasa. Dan Islam perhatian terhadap anak perempuan luar biasa. Karena kenapa di zaman jahiliyah orang-orang benci punya anak perempuan. Karena perempuan bikin repot. Ya. Apalagi orang Arab dahulu suka perang. Kalau mereka punya anak perempuan, apa yang mereka banggakan? Mereka ingin punya laki-laki. Kalau laki-laki banyak, perang kuat. Kabilah menjadi apa? Kuat. Saya punya kawan, dia kalau nggak salah 10 bersaudara laki-laki. Dia bilang, Ustadz benar, kalau kita saudara laki-laki banyak, mereka mikir-mikir kalau berkelahi dengan kita. Oh 10 anak laki-laki semua. Repot. Sementara mungkin musuhnya anak laki cuma 2-3. Repot kalau 10 lawan 3 kalah. Jadi anak laki-laki punya pengaruh. Nah, orang Arab dulu enggak suka punya anak perempuan. Pertama, tidak bisa dibanggakan. Kalau perang percuma anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan susah mencari nafkah. Laki-laki yang cari apa? Nafkah. Nisbah kepada anak laki-laki. Kalau apa nasab kepada laki bukan kepada anak perempuan. Maka mereka benci punya anak perempuan. Dan mereka mentelantarkan anak perempuan. Anak perempuan tidak dikasih warisan sama sekali. Dicuekin. Nah, kita orang Islam zaman sekarang mungkin tidak sampai seperti orang kafir membunuh anak perempuan. Dulu mereka bunuh. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumin su'i ma busyira bihi ayumsiku alahun am yursu fit turab. Kalau diberi kabar anakmu perempuan maka mereka marah. Cuma 2 yang mereka lakukan. Apakah langsung dibunuh hidup-hidup atau ditahan sebentar sampai umur 6 atau 7 tahun baru kemudian dibunuh hidup-hidup. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat kelak ketika anak-anak yang dibunuh anak perempuan yang hidup-hidup dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup akan bertanya atas dosa apa saya dibunuh? Enggak ada dosa, kemudian dibunuh. Insyaallah kita enggak sampai seperti itu. Tetapi terkadang masih ada sisa-sisa jahiliyah yang masuk pada kita, sebagian kita. Apa sisa jahiliyah tersebut? Yang pertama, tidak suka kalau punya anak perempuan. Anaknya perempuan, aduh. Kalau USG tadi, oh Masya Allah, mami hamil, Masya Allah, Masya Allah. Begitu USG, perempuan, aduh. Sudah, enggak semangat. Tadinya belikan coklat mahal, sekarang beli permen murahan. Udah enggak semangat. Anak pertama, wah kurang semangat perempuan. Nah kedua perempuan lagi kurang semangat. Ya. Ini contoh, dia meskipun tidak membunuh tapi dia benci punya anak apa? Itulah tradisi jahiliyah. Yang kedua, atau dia punya anak perempuan tapi dia sia-siakan, dia tidak rawat dengan baik. Perhatian dia terhadap laki-laki lebih daripada perempuan, berlebihan pada laki, perempuan diabaikan. Nah, ini sama dengan jahiliyah. Sama dengan apa? Jahiliyah. Kita kalau punya anak laki-laki perempuan kita perhatian semuanya.
Itu anugerah dari Allah. Allah menamakan anak-anak anugerah. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang anak-anak perempuan saja dan Allah menganugerahkan sebagai orang anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau Allah berikan kepada sebagian orang anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sebagian orang mandul. Jadi ketika Allah menyebut tentang anak-anak, yang pertama Allah sebut anak perempuan. Allah anugerahkan kepada sebagian orang anak perempuan saja. Ada orang punya anak perempuan saja. Saya punya kawan anak perempuan saja. Kalau enggak sudah 6 masih perempuan semua. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan. Mungkin dia kawin lagi perempuan juga 1 2. Lain perempuan. Kemudian Allah mengatakan, wahya buli masya'adz dzukur, dan ada orang-orang yang cuma dikasih anak apa? Laki-laki ada. Saya punya tangga dulu anaknya laki-laki 5 semua. Kita bilang Pandawa 5, anaknya 5 semua, laki-laki. Ada yang seperti sebagian kita, seperti saya anak laki-laki 3, anak perempuan 3. Ya. Au yuzawijum dzukuran wa inathan. Dan ada yang mandul. Itulah menunjukkan bagaimana maha kuasa Allah. Allah dalam makhluknya, Allah bikin variasi. Semuanya hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebagian salaf, kalau enggak salah Imam Ahmad, ketika dikabarkan dia punya anak perempuan, dia gembira. Kemudian dia bilang al-anbiya abul banat, para nabi adalah bapaknya anak-anak. Nabi Muhammad SAW anak perempuan. Nabi Muhammad SAW yang hidup anaknya apa? Perempuan semua. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Yang laki-laki. Rasulullah ngurusi anak perempuan. Rasulullah baik daripada kita? Jelas. Lelaki manusia terbaik dikasih Allah apa anak-anak perempuan. Nabi Nuh alaihissalam anaknya juga perempuan. Haula'i banati hunna athharu lakum. Ketika orang-orang ingin melakukan homoseksual, dia bilang, ini kalau yang bersih nikahi putri-putriku. Ya. Jadi dia punya anak apa? Perempuan. Nah, faedahnya kalau kita ngerawat anak-anak perempuan dengan baik, kita rawat, kita didik, kita nasihati, mereka mungkin manja, mereka mudah tersinggung. Namanya perempuan, perasa. Kita sabar, maka hari kiamat kelak mereka akan menghalangi kita dari neraka Jahannam. Luar biasa keutamaannya. Taib. Dalam hal ini disebut 3. Bagaimana kalau punya anak cuma 2? Cuma anak perempuan cuma 2. Taib. Kita bacakan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Al-Fadl bin Dukain, qala hadatsana Fitr an Syurahbil, qala sami'tu Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ma min muslimin tudrikuhu bintani ibnatani." Tidaklah seorang muslim masih mendapati punya 2 orang anak putri, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian dia memperbagus mengurusi 2 anak perempuan tersebut, illa adkhalatahu al-jannah, kecuali 2 anak perempuan tersebut akan masukkannya dalam surga. Berarti bukan cuma 3 anak perempuan, 2 anak perempuan kalau punya 2 alhamdulillah. 2 anak perempuan tersebut juga bisa memasukkan seorang dalam apa? Surga. Ya, karena keutamaan mendidik 2 anak perempuan. Tapi tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuhsinu suhbatahuma. Tetapi dia berusaha memperbagus, mendidik, mengurusi kedua anak perempuan tersebut. Bukan asal-asalan. Punya anak kemudian pergi tinggal sibuk, enggak urusi anak perempuan, enggak pernah telepon, enggak pernah ngobrol, anaknya enggak pernah curhat sama dia, dibiarin saja. Ini tambah musibah. Ini bukan masuk surga karena anak perempuan, bisa masuk neraka gara-gara tidak ngurusi anak-anak perempuannya. Baik. Bagaimana kalau 1? Judul Imam Bukhari dalam bab ini mengatakan, ya. Bab man ala jariyataini aw wahidah. Bab tentang seorang yang mengayomi, mengurusi 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Hadis tentang 3 anak perempuan sudah ada, paham? Hadis tentang 2 anak perempuan sudah kita baca. Bagaimana kalau 1? Ini yang kita belum baca ini. Hadis berikutnya, hadis terakhir. Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsani Ali bin Zaid qala haddatsani Muhammad bin Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu 3 banatin," siapa yang punya 3 putri,
Yu'wihinna, dia ayomi, naungi di rumahnya. Wa yakfihinna, dia urusin segala keperluannya. Wa yarhamuhunna, dan dia sayang mereka. Jadi harus kasih sayang, ayah sama anak harus sayang. Kita sama anak-anak harus punya hubungan kasih sayang luar biasa. Faqad wajabat lahul jannatul battah, maka sungguh telah wajib bagi dia untuk masuk apa? Surga. Pasti masuk surga. Al-battah itu sekarang pasti. Wah, pasti dia masuk apa? Surga. Punya 3 anak perempuan. Dia beri tempat tinggal yang baik, urusin segala keperluannya. Dia sayang mereka, pasti masuk apa? Surga. Faqala rajul min ba'dil qaum. Ada orang yang bertanya, Rasulullah, wa thintain ya Rasulullah. Bagaimana kalau cuma 2 putri? Qala wa thintain. Kata Rasulullah SAW, demikian juga yang punya 2 putri. Tapi satu mana? Enggak disebutin. Jadi antum ini kalau ngurus anak perempuan, ada keperluan beli baju, keperluan wanita, semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Antum belikan ini, sekolahkan, belikan mainan buat mereka, jalan-jalan aja mereka, ngajarin mereka Quran. Semua biaya yang keluar semua berpahala. Semua yang antum keluarkan adalah jalan untuk masuk surga. Jalan untuk membentuk sosok yang akan menghalangi antum dari neraka jahanam. Memang butuh kesabaran, anak perempuan keperluannya banyak. Laki-laki tinggal aja keluar mungkin gampang, perempuan harus diurus. Belum nanti nyarikan suami, ada masalah. Setelah nikah pun terkadang tidak selesai. Masalah sama suaminya kita yang ngurusin macam-macam. Tetapi ada satu hadis dalam sebagian riwayat disebutkan, fara'a ba'dul qaum, maka sebagian sahabat memandang, an law qalu lahu wahidah laqala wahidah. Seandainya ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau satu anak perempuan? Niscaya Rasulullah akan mengatakan satu anak perempuan juga. Tapi itu tidak keluar dari lafal Nabi. Jadi Rasulullah bilang, siapa yang punya 3 putri? Terus ada yang bilang, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? 2 juga. Terus berhenti. Tapi sebagian saya mengatakan, seandainya dia bilang 1, dia bilang 1 juga. Ini pemahaman apa para sahabat. Sehingga meskipun memiliki 1 anak putri, kalau dirawat dengan baik juga sebab masuk surga. Terlebih lagi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, kata Nabi SAW, man wulidat lahu unsa, siapa yang dianugerahi seorang putri 1 saja, falam ya'itha, kemudian dia tidak membunuhnya, tidak menguburkannya hidup-hidup, ya, walam yuhinha, dia tidak hinakan ini putri, dia rawat dengan baik. Walam yu'thir waladahu, dia tidak mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuannya dari sisi pendidikan, dari sisi perhatian. Alaiha adkhalahu Allahu bihal jannah, maka Allah akan masuk dalam surga. Ini penting bagi kita semua. Kita punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau dalam masalah warisan beda, laki-laki, anak laki-laki perempuan beda. Tapi kalau kasih sayang, perhatian, maka jangan dibeda-bedakan. Jangan laki-laki lebih utama, perempuan dilalaikan. Jangan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang diberi anugerah 1 anak perempuan, dia tidak kubur hidup anak perempuan tersebut, dia tidak hinakan anak perempuan tersebut, dan dia tidak mendahulukan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, maka Allah akan masukkan dia dalam surga dengan sebab anak perempuannya tersebut. Baik, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang siapa yang mengayomi 3 saudari perempuan. Pada pembahasan berikutnya insyaallah taala bulan depan insyaallah taala. Tapi demikian saja. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.